Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridwan ME selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Islam Terapan dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya Nilam Cahyaning Tias, NIM 2150310029 dan rekan saya Sherly Amelia Prastikasari, NIM 2150310044 akan mempresentasikan hasil makalah diskusi kami tentang pembaharuan syahadat. Pengertian iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan, artinya beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa suatu yang dipercaya itu memang benar atau nyata adanya. Jadi, iman adalah kepercayaan yang dipercayai oleh seseorang yang berkenaan dengan agama, keyakinan maupun kepercayaan Tuhan, Nabi, kitab, dan sebagainya. Pengertian Tauhid. Tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Tauhid sendiri diambil dari kata wahada yuwahidu tuhidan yang artinya mengesahkan. Dalam ajaran Islam, tauhid itu berarti keyakinan akan keesaan Allah. Kata tauhid, la ilaha illallah, yang berarti tidak ada Tuhan selain Allah. 3 unsur tauhid. Dalam tauhid memiliki 3 unsur, antara lain yang pertama, tauhid urubiyah, yaitu menyatakan bahwa tidak ada Tuhan penguasa seluruh alam kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan mereka dan memberinya rezeki. Yang kedua, tauhid uluhiyah, disebut juga dengan tauhid ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam seluruh amalan ibadah yang Allah perintahkan seperti berdoa, khaus atau takut, raja atau harap, tawakal, roghbah atau berkeinginan, taubat, nazar, dan sebagainya. Tauhid asma wal sifat, yaitu beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki zat yang tidak serupa dengan berbagai zat yang ada, serta memiliki sifat yang tidak serupa dengan berbagai sifat yang ada. Pengertian syahadat. Kata syahadat berasal dari kata syahada yashhadu syahadatan yang artinya menghadiri, menyaksikan dengan mata kepala, memberi kesaksian, mengakui, bersumpah, mengetahui, dan mendatangkan. Secara istilah, syahadat adalah beriktikad atau memantapkan diri sesungguhnya Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat merupakan rukun Islam pertama. Syahadat artinya mengakui tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Sherly Amelia. Kepada tempat dan layar saya persilahkan.
Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang posisi syahadat. Syahadat menempati urutan pertama dalam rukun Islam. Tanpa adanya syahadat, rukun Islam yang lainnya akan runtuh atau tidak bisa bersinambungan antara satu sama lain. Begitu juga dengan rukun iman. Tegaknya rukun Islam mesti didahului oleh tegaknya syahadat. Rasulullah mengisyaratkan bahwa Islam itu bagikan bangunan atau pondasi awal dalam beragama Islam. Pengaruh syahadat dalam kehidupan manusia. Apabila syahadat telah menancap kuat pada diri kaum muslimin dan telah dia realisasikan melalui pemenuhan konsekuensinya, maka kaum muslimin akan tumbuh sikap merdeka, tenang dalam hati, aman, optimis, berani menanggung resiko, dan sikap bertawakal kepada Allah. Selain itu, akan mendapatkan barokah yang diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan juga akan mendapatkan kepemimpinan. Aktualisasi syahadat dalam kehidupan. Syahadat sebagai inti ajaran Islam. Artinya, apabila syahadat yang merupakan inti ajaran Islam menancapkan pada dalam dirinya sebagai akidah, maka berubah pula seluruh aspek kehidupannya. Syahadat juga sebagai asas perubahan. Artinya, syahadat selalu memompa semangat umat Islam untuk selalu membuat perubahan yang lebih baik. Syahadat sebagai hakikat dakwah Rasul, artinya syarat yang dibawa Rasul dapat berbeda-beda, namun intinya tetap sama, yakni beriman kepada Allah dan menjauhi larangannya. Syahadat sebagai perintah dari Allah langsung, artinya suatu hal penting untuk kebaikan kita semua. Syahadat sangat penting, tidak hanya sekedar lisan saja. Syarat syahadat. Dalam mengucapkan kalimat syahadat harus bersungguh-sungguh, yaitu memantapkannya di dalam, membenarkan dalam lafal pengucapan, serta memahami atau mengerti apa yang diucapkan. Penyebab batalnya syahadat yaitu berbuat syirik atau menyekutukan Allah, murtad, tidak mengkafirkan orang musyrik dan membenarkan madhab mereka, meyakini hukum tagut, membenci sunnah Rasul, membantu orang kafir memerangi kaum muslim, mengamalkan amalan sihir, dan percaya akan benda membawa keberuntungan jimat. Cara mempertahankan keimanan. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan kesadaran dan kepikiran yang positif, selalu berbuat baik kepada sesama muslim tanpa adanya timbal balik, selalu berdoa kepada Allah dalam melakukan segala kegiatan. Praktek syahadat dalam ibadah. 1. Al-mahabbah, yaitu cinta, muamalah atau tijarah perniagaan, amal perbuatan, al-jihad, al-hayah, al-mukmin. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum.